Firman Tuhan bagi kita dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mari kita buka Alkitab kita saudara, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Saudaraku, ada banyak alasan bagi kita untuk bersungut-sungut saudara. Ketika kita melihat hidup kita tidak seperti yang kita harapkan, kita mudah bersungut-sungut, kita mudah mengeluh, yang mengakibatkan kita menjadi mutung terhadap siapapun, apalagi terhadap Tuhan, saudara. Kalau kita melihat kehidupan kita, kita jujur berkata terlalu banyak sungut-sungut dalam hidup ini, saudara, karena menyikapi hidup yang tidak seperti yang kita inginkan. Mungkin karena doa kita tidak dijawab, mungkin harapan kita masih jauh dari kenyataan, mungkin hidup kita susah, mungkin berbagai pergumulan kerap kali terjadi dalam hidup kita padahal kita sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita mudah bersungut-sungut, mudah mengeluh, mudah mutung, mudah menjadi orang yang apatis, saudara. Tetapi saya mau berkata kepada kita, apapun keadaan kita hari ini, apapun saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti tidak ada hal yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Frasa dalam segala hal bisa juga diartikan senantiasa, selalu, atau setiap waktu. Berarti tidak ada ruang, tidak ada tempat untuk tidak bersyukur kepada Tuhan, saudara. Memang mudah dikatakan tapi sulit dilakukan. Tapi sesulit apapun saudara, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Nah, masalahnya kenapa seringkali kita bersungut-sungut? Kenapa seringkali kita tidak bersyukur? Kenapa kita pelit bersyukur kepada Tuhan? Karena kita mendasari syukur kita secara salah, saudara. Mudah bagi seseorang bersyukur ketika dia punya uang yang banyak. Mudah bersyukur ketika dia punya pekerjaan baik-baik saja. Tetapi lihat orang yang ada di Jawa Tengah sekarang ini, Sritek, saudara. Mereka sedang diancam PHK sebanyak 10.000 orang. Bisa nggak mereka bersyukur di situ? Di PHK pun adalah hal, termasuk hal dalam segala hal. Mungkin orang akan berkata kepada saya, bagi Bapak mudah karena Bapak cuma ngomong, gitu kan? Sebab firman Tuhan itu juga bukan kepada orang itu, kepada saya juga. Jadi kalau saya berkata dalam segala hal, maka dalam segala hal dalam hidupku pun harus bersyukur. Makanya saudara, kalau kita dasari syukur kita karena sesuatu dalam hidup kita, sulit untuk bersyukur, saudara. Bagaimana bisa bersyukur di kondisi di PHK? Bagaimana bisa bersyukur di posisi kalah, saudara? Gak bisa, bohong. Tetapi firman Tuhan ini berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apakah ini sebuah pernyataan belaka? Kalau pernyataan belaka berarti tidak universal, ini hanya bagi mereka yang dapat surat ini barangkali di pertama kali. Atau mungkin juga orang-orang di Tesalonika berkata, bagi kamu itu Paulus, bukan bagi saya. Tetapi ingatlah saudara, penulis 1 Tesalonika ini pun mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh orang-orang di Tesalonika, saudara. Hal yang sama yang kita alami. Karena persoalan itu bukan untuk sebagian orang, saudara, bukan. Persoalan untuk semua orang.
Jangan kita pikir karena kita percaya Yesus kita tidak mengalami persoalan. Mungkin lebih banyak persoalannya. Ya kan? Tapi apapun persoalannya, firman Tuhan berkata mengucap syukur. Ketika Anda datang ke gereja ini, apakah ada syukur? Kadang-kadang buka mata aja gitu udah ngeluh, sudah, aduh gimana ini, gitu kan? Apakah lalu mengucap syukur masalahnya hilang? Enggak, saudara. Kalau begitu caranya, saya akan selalu mengucap syukur, saudara. Duit pun akan datang, masalah pun selesai, kan gitu kan? Enggak, saudara. Mengucap syukur bukan membuat masalah akan hilang. Itu yang membuat syukur jadi susah. Kalau kita dasari dengan kondisi kita. Bagaimana orang bisa bersyukur di PHK, saudara? Nggak bisa. Tetapi firman ini jelas adalah sesuatu yang harus dilakukan. Bukan opsi, saudara. Kalau engkau mau jemaat yang ada di Tesalonika mengucap syukur dalam segala hal, kalau nggak mau nggak apa-apa juga. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Kalau Tuhan menghendaki berarti ada alasannya, saudara. Masa Tuhan menghendaki tapi nggak ada alasannya untuk itu? Emangnya Tuhan itu bengis menari di atas duka cita orang, menari di atas penderitaan orang? Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Kehendak Allah bagi kita bersyukur, saudara. Kenapa? Karena ada banyak alasannya. Saya sudah katakan tadi, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Berarti ada banyak alasan untuk bersyukur, saudara. Makanya, punyalah alasan yang benar. Ketika kita diberkati, kita undang orang untuk makan sama-sama di rumah kita dengan satu alasan. Mari Pak, ada ucapan syukur di rumah. Makan sepuasnya. Kenapa? Karena saya sedang dipromosikan di tempat pekerjaan. Karena saya akan pergi ke luar negeri, dapat promosi jabatan di sana dan sebagainya juga. Karena saya lagi naik gaji, gitu kan. Tapi apakah orang bersyukur ketika seseorang ditangkap, saudara? Nggak ada, saudara. Tapi jangan salah, segala hal dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Saya tidak tahu kondisi Anda hari ini, di situ pun harus bersyukur. Gila kali Bapak, katanya. Enggak, saya masih waras, saudara. Enggak gila saya, waras. Tapi ingat, itu hanya bisa apabila kita tahu alasannya, dasarnya. Mudah-mudahan ketika saya ungkapkan alasannya ini nanti, kita sungguh-sungguh bersyukur, gak peduli apa keadaan kita, saudara. Bukan bersyukur di atas penderitaan orang, di atas kehancuran orang, bukan. Jadi apa alasan kita bersyukur untuk bisa senantiasa bersyukur? Mazmur 136 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Ini alasannya, saudara. Jangan bersyukur karena engkau punya duit yang banyak. Karena suatu saat engkau akan kehilangan duit. Di situ pun engkau bisa bersyukur. Jangan bersyukur karena pekerjaanmu baik-baik saja. Nggak salah, saudara. Tapi jangan karena itu. Karena suatu saat pekerjaan akan menyusahkan engkau. Padahal di sana pun harus bersyukur. Jangan bersyukur karena keluargamu baik-baik saja. Jangan karena itu. Tapi begini, saudara. Bersyukurlah karena Allah itu baik, yang membuat keluargamu baik-baik. Bersyukurlah karena Allah itu baik, karena pekerjaanmu lagi baik-baik. Bersyukurlah kepada Allah karena Allah itu baik, yang membuat engkau sehat, engkau naik di ketinggian, engkau sukses. Karena kebaikan Tuhan, saudara. Bukan karena pekerjaanmu engkau bersyukur.
Sebab ketika engkau di bawah pun Allah itu baik. Ketika kau ditipu orang, Allah tetap baik. Saudara, kebaikan Tuhan tidak akan pernah berkurang karena kita ditipu orang. Masa kebaikan Tuhan tergantung dari perbuatan orang kepada kita? Berarti Allah bisa dipengaruhi. Allah tetap Tuhan yang baik, apapun keadaan kita, saudara. Jadi landasi syukurmu kepada Allah yang baik, bukan pada hal-hal baik yang engkau dapatkan dan alami. Karena suatu saat engkau akan mengalami hal-hal yang tidak baik, saudara. Doamu mungkin gak dijawab, harapanmu masih terus gak mateng-mateng, saudara. Ingat, di situ pun Allah tetap Allah yang baik. Tidak pernah tidak baik, saudara. Kebaikannya tidak diukur dari kondisi kita, enggak. Separah apapun kondisi kita, dia tetap Allah yang baik. Itulah sebabnya dikatakan, bersyukurlah dalam segala hal, karena dalam segala hal Allah itu baik. Gak pernah tidak baik, saudara. Jadi kalau Anda diberkati nggak bersyukur, kebangetan, saudara. Tapi ingat, bukan karena Anda diberkati Anda bersyukur. Beda loh, saudara. Aku bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik yang memberkati aku. Ingat, berkat itu karena kebaikan Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik yang membuat keluargaku baik-baik. Jadi bukan karena keluargaku baik-baik aku bersyukur kepada Tuhan. Lalu kalau keluarga kita nggak baik gimana? Marah-marah sama Tuhan. Jadi dasarnya, saudara, harus benar. Sehingga firman Tuhan itu bisa kita jalankan apapun keadaan kita. Tapi itu bukan otomatis, sudah kita akan lihat nanti. Tidak, Allah itu baik otomatis saya bersyukur selalu. Enggak, saudara, enggak. Makanya, saudara, alamilah kebaikan Tuhan. Itu yang membuat kita bisa bersyukur. Jangan, Tuhan, terima kasih untuk rumahku, untuk mobilku, untuk pekerjaanku. Enggak begitu cara bersyukur, saudara. Enggak begitu cara bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang memberikan aku 1, 2, 3, 4, 5, dan 1000, saudara. Karena suatu saat pun ketika hal-hal itu tidak ada, engkau bisa tetap bersyukur. Kenapa? Itu tadi, aku bersyukur Tuhan karena Engkau tetap baik. Walaupun aku nggak punya uang, pekerjaanku ada di masalah, keluarga aku lagi berantakan. Bukan mensyukuri keluarga kita yang berantakan, saudara. Itu mah orang gila namanya. Tapi mensyukuri kebaikan Tuhan di keluargaku yang sedang bergumul ini. Bisakah kita bersyukur kebaikan Tuhan di gereja ini? Harus bisa, karena apa? Apapun yang terjadi di gereja ini, Allah tetap baik, saudara. Nggak akan pernah berubah kebaikan. Walaupun kita berubah menjadi tidak baik. Alami kebaikan Tuhan, saudara. Kebaikan Tuhan itu untuk semua orang, saudara. Percaya nggak percaya Tuhan. Jangan dipikirkan kepada orang Kristen, enggak, saudara. Ingat loh, beda kita dengan orang yang bukan percaya Yesus hanya keselamatan, saudara. Kalau soal hal-hal baik, kasih Tuhan, semua dapat. Semua dapat, saudara. Cuma apalah artinya kata Tuhan mendapatkan segala sesuatu di dalam dunia ini kalau kehilangan nyamanya. Adakah orang bahagia di luar Kristus? Ada loh, saudara. Tapi masuk neraka itu masalahnya. Itu aja bedanya. Bahagia masuk neraka. Sayang ya. Karena nggak percaya Yesus. Itu bedanya, saudara. Kalau kita pikir orang bukan di dalam Tuhan nggak akan bahagia. Waduh. Terlalu naif kita, saudara. Berarti Tuhan itu pilih kasih. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini,
Semua orang, saudara, yang jahat maupun yang baik. Oleh karena itu alami kasih Tuhan. Alami kasih Tuhan, saudara. Nah, gimana caranya kita akan lihat nanti, ya, untuk mengalaminya. Jadi alasan pertama adalah karena Allah itu baik. Alasan yang kedua, saudara, masih dalam 136 ayat 1. Apa? Sebab ia baik, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Makanya dikatakan di 1 Tesalonika pasal 5, dalam segala hal. Karena dalam segala hal kasih Allah melingkupi kita, saudara. Nggak akan lekang oleh waktu, saudara. Jadi ketika engkau bergumul, Allah mengasihi engkau. Jadi apa alasan untuk tidak bersyukur? Ketika engkau kehilangan, Allah mengasihi engkau. Jadi apa alasannya untuk tidak bersyukur? Ketika engkau belum mendapatkan apa yang kau doakan dan harapkan, Allah mengasihi engkau. Jadi apa alasannya untuk tidak bersyukur? Dan kalau sudah perhatikan kasih Allah itu luar biasa loh, saudara. Sampai Paulus juga bingung untuk memikirkannya. Bayangkan, saudara, jangankan kita, tanpa kita mengasihi Tuhan, Allah mengasihi kita loh, saudara. Jangan dipikir karena kita mengasihi Tuhan lalu kita mengasihi, lalu Tuhan mengasihi kita. Enggak. Jauh sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita. Apalagi sudah lebih hebatnya lagi, jauh sebelum kita ada, Allah sudah mengasihi kita. Jauh sebelum dunia ada, Allah sudah mengasihi kita. Ajaib kan ini? Dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5 berkata, di dalam kasih Allah telah memilih kita. Bayangkan loh, sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum kita ada saja, Allah sudah mengasihi kita. Ya memang untuk mengalami kasih itu ya mengasihi Tuhan memang. Makanya sulit bagi orang untuk bisa bersyukur selalu kalau ia belum mengalami kasih Tuhan dan kebaikannya. Tapi menjadi pertanyaan, kalau orang sudah mengalami kebaikan dan kasih Tuhan, masih bersungut-sungut. Kasihnya siapa yang dialami, saudara? Oleh karena itu, saudara, dua hal ini harus kita alami dalam hidup kita. Kalau enggak, yang ada adalah sungut-sungut, menggerutu, saudara, menyalahkan orang, apalagi menyalahkan Tuhan. Cari-cari kesalahan. Bayangin loh, saudara, jauh sebelum saya ada, Allah sudah mengasihi saya. Ketika saya ada, Dia tetap mengasihi saya. Nanti ke depan pun selalu mengasihi saya. Dan tidak pernah tidak mengasihi saya. Makanya bersyukurlah dalam segala hal. Karena di dalam segala hal Allah mengasihi saya, mengasihi kita. Fokus dua hal ini, maka tidak ada perhatian untuk hal-hal yang lain, saudara. Ada seseorang yang mengeluh dengan kondisi di sekitarnya. Lalu dia datang kepada bapaknya. Pak, saya nggak mau jadi Kristen lagi. Loh, kenapa, nak? Habis saya sungguh-sungguh mau jadi Kristen, melihat orang-orang gak becus apalagi di gereja, katanya. Lagi ibadah main handphone, katanya. Lagi di ibadah ngobrol. Lagi yang diobrolin kalau firman Tuhan masih mending, yang diobrolin kalau orang lain ngerumpi. Kalau berantem gak ada yang mau ngampuni, katanya. Ngapain jadi Kristen? Saya nggak mau jadi Kristen lagi. Tapi puji Tuhan sebenarnya masih baik dia ngomong sama bapaknya. Oh gitu ya, nak, katanya. Oke, sebelum kamu memutuskan itu, tolong papa, katanya. Apa itu, Pak? Nanti hari Minggu ketika kamu ke gereja, bawa gelas.
isi gelas itu penuh, tapi jangan sampai lumer. Di atasnya aja katanya. Untuk apa? Nggak usah. Itu sebagai ini yang kamu yang terakhir sebelum kamu tinggalkan gereja katanya. Maksudnya ya udah kerjain aja nak permintaan Papa. Lalu diambillah saudara gelas itu pada hari Minggu. Walaupun banyak orang yang ngobrolin dia nggak peduli. Tapi memang bapaknya bilang jangan sampai tumpah airnya ya. Jangan sampai tumpah. Coba lindungi, jangan sampai tumpah. Hari Minggu dah. Yang namanya orang bawa gelas, kalau begini masih mending, gelas biasa, penuh seperti penuh. Dia hati-hati banget untuk tidak jatuh airnya. Dia berusaha untuk tidak jatuh airnya. Walaupun diketawain orang gak peduli dia. Diomongin orang gak peduli dia. Karena papaku bilang, jangan sampai jatuh ya. Waduh, dibentak juga gak peduli. Selesailah ibadahnya pulang. Dan memberikan gelas itu ke papanya. Dia berkata, Pak ini airnya. Ada jatuh gak? Gak ada Pak. Oke. Kamu dengar nggak orang-orang yang ngomongin kamu tadi sana? Enggak Pak, saya hanya fokus di sini. Ngeledekin kamu ada denger nggak? Nggak pernah. Kamu lihat nggak main handphone di gereja? Enggak. Ngerumpi? Enggak. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Ngerti? Termasuk nggak dengar firman dia. Kenapa bisa nggak jatuh Bapak Ibu? Dia fokus pada gelasnya. Kalau engkau fokus pada kebaikan dan kasih Allah, engkau gak peduli dengan hal yang lain. Tapi kalau itu engkau sudah miliki, kalau enggak engkau akan lumer kemana-mana. Banyak hal yang kita tidak sukai di dunia ini, termasuk di gereja ini saudara. Banyak. Termasuk orang-orang yang ada di gereja ini. Banyak. Seperti Anda gak suka sama saya juga gak suka kepada Bapak ini. Saya harus jujur. Seperti Anda gak suka dengan saya juga gak suka dengan Bapak ini. Tapi saya gak peduli. Saya mau fokus pada kebaikan dan kasih Tuhan. Maka saya bisa bersyukur dengan Bapak Ibu yang saya tidak sukai. Dan saya berharap Bapak Ibu juga bersyukur kepada Tuhan dengan saya yang Bapak Ibu tidak sukai. Dalam segala hal. Terlalu banyak yang kita urusi saudara. Yang bukan pada kebaikan dan kasih Tuhan. Makanya kita berantem mulu. Iya, berantem mulu. Karena banyak yang kita gak fokus pada kebaikan dan kasih Tuhan. Oleh karena itu, supaya kita bisa bersyukur dengan gereja kita ini, bersyukur Tuhan untuk GKRI Penia. Karena Engkau baik dan mengasihi gereja ini. Lalu Tuhan tanya, emang gak ada masalah? Banyak Tuhan. Tapi apalah arti masalah itu dibanding dengan kebaikan dan kasih-Mu? Aku gak akan pernah mengalihkan perhatianku kepada yang gak baik itu dibanding Engkau yang adalah Allah yang baik. Sehingga kita bisa berkata, terima kasih untuk gerejaku GKRI Penia. Bukan terima kasih gerejaku Tuhan berkati. Terima kasih, ya memang Tuhan pasti akan berkati saudara. Apapun yang terjadi di gereja ini. Karena bukan karena itu Tuhan berkati gereja ini. Tapi karena Tuhan saudara. Yang kita pikir, oh Tuhan berkati saya karena saya berdoa. Enggak saudara, bukan karena kita berdoa. Karena Allah itu baik. Bukan karena kita berdoa. Lalu gak perlu berdoa? Berdoa saudara. Karena Tuhan berkata, berdoalah senantiasa. Tapi ingat, bukan karena kita berdoa Tuhan berkati kita. Sebab ada banyak orang berdoa gak diberkati saudara. Saya banyak kali berdoa, Tuhan gak jawab doaku. Lalu gimana? Allah tetap baik. Gak perlu saya mutung ketika Tuhan gak jawab doaku.
kebaikan Tuhan bukan ditentukan dari dia jawab doaku apa enggak. Apapun tindakannya, dia tetap Allah yang baik yang mengasihi aku. Itu sebabnya aku doa terus. Masa ngapain lagi berdoa nggak dikasih? Nggak peduli saya. Karena saya berdoa bukan karena ia akan berikan doaku, karena saya percaya kepada dia, Bapakku yang baik. Kalau kita berdoa supaya Tuhan beri apa yang kita doakan, didasari doa kita, wah saya akan berdoa terus saudara. Karena saya pengen duitnya, pengen pekerjaannya, pengen kesehatannya. Tapi saya akan lari saudara, kalau hal ini saya nggak dapatkan. Lari saya. Makanya saya katakan di rumahnya Pak Michael kemarin, kalau gara-gara begitu ya kita ke Gunung Kawi aja saudara. Ada nggak orang yang masih ke Gunung Kawi kalau nggak dapat sesuatu? Nggak ada saudara. Nggak ada. Mereka ke sana karena ingin dapat sesuatu. Walaupun ada tumbalnya saudara. Apa sebutannya sih? Saya belum pernah ke sana sih. Berkati tokoku ya. Pulang-pulang laris tokonya. Tapi ada di kesana, berkati tokoku ya. Makin bangkrut. Masih datang nggak besok? Nggak akan datang, saudara. Nah, banyak orang Kristen seperti itu. Tuhan, berkati tokoku, laris loh karena saya berdoa. Ketika Tuhan berkati tokoku, lalar semua yang datang. Masih doa? Nggak akan doa, saudara. Alami kebaikan dan kasih-Nya, saudara. Maka engkau akan berkata, terima kasih Tuhan. Engkau baik walaupun aku sakit. Terima kasih Tuhan. Engkau baik walaupun tokoku yang lalar semua yang datang. Terima kasih Tuhan. Walaupun aku masih belum mendapatkan apa yang saya doakan. Kan Engkau baik Tuhan. Nah itu saya katakan tadi. Apakah kita sudah mengalami kebaikan dan kasih Tuhan? Kalau maka kita akan bersyukur selalu. Kembali ayat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Engkau akan melihat kebaikan Tuhan dan kasih-Nya kalau engkau sudah ada di dalam Kristus, saudara. Bohonglah engkau akan melihat kebaikan Tuhan di tengah kesusahanmu kalau engkau di luar Kristus. Di dalam Kristus. Boro-boro mah di tengah kesulitan kita bersyukur kalau kita di luar Kristus. Wah, di dalam Kristus baik-baik aja kita sering lupa, saudara. Ketika udah ditebas Tuhan dulu baru teriak. Saudaraku, hanya di dalam Yesus. Berarti harus hidup di dalam Kristus, bukan di dalam Kristen, saudara. Di dalam Kristen, di dalam Kristus beda. Kita beribadah belum tentu kita di dalam Kristus, saudara. Tapi ketika kita di dalam Kristus, kita beribadah. Ada banyak orang hari ini ke gereja, tapi tidak di dalam Kristus. Tapi akan saya pertanyakan orang yang di dalam Kristus, tapi nggak ke gereja. Banyak kali kita ini bolong-bolong di gereja, saudara. Kenapa? Nggak tahu saya. Mari kita pertanyakan diri kita. Orang di gereja belum tentu di dalam Kristus, saudara. Tapi sebaliknya, orang di dalam Kristus pasti ke gereja. Gak mungkin gak ke gereja. Karena sudah di dalam Kristus. Barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru apa? Keriting jadi lurus, rebonding. Enggak, saudara, tetap keriting juga saya. Tapi barunya apa? Pemikirannya. Kalau dulu saya nggak peduli dengan gereja, sekarang saya peduli. Kalau dulu nggak peduli baca Alkitab, sekarang peduli. Kalau nggak peduli dulu saya bertumbuh di dalam, sekarang bertumbuh. Itu barunya, saudara.
Kalau dulu kita nggak terlalu memikirkan baca Alkitab, sekarang juga begitu. Apanya yang baru, saudara? Saya udah pernah contohkan di sini, tapi saya akan mau perluas. Saya sudah gemar belajar Alkitab SMP kelas 1 atau SMP kelas 2. Ya. Seminggu sekali, saudara. Dengan teman-teman saya. Waduh, orang udah anggap saya pendeta, saudara. Puji Tuhan juga, jadi pendeta juga akhirnya. Tapi sudah tahu, judi juga jalan, saudara. Yang saya bilang main pool itu, saudara. Saya tuh tukang judi. Padahal duitnya nggak ada. Dari mana duitnya Pak Eli? Ini nyuri lah, dari mana, saudara? Nolong, punya orang tua. Hari Minggu ke gereja. Hari Rebo, penentuan Alkitab. Hari Jumat main judi, saudara. Ya nggak bisa lah. Bukan di dalam Tuhan. Apanya yang baru, saudara? Nggak ada. Buru-buru mau bersyukur. Jadi kalau suatu saat kita berkata saya di dalam Tuhan, main judi itu tetap jalan. Itu mah bukan di dalam Tuhan. Barunya apa? Judi lepas. Baca Alkitab jalan, ibadah jalan. Bukan rambut saya jadi lurus semua, enggak. Saya jadi gemuk, enggak. Dari dulu saya bilang begini, puji Tuhan, haleluya. Enggak berubah seperti Tuhan Yesus pernah berubah. Di dalam Tuhan, saudara. Nah, supaya bisa di dalam Tuhan itu, barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Barang siapa percaya kepada dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, saudara. Dan orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti diubah. Buktinya saya, saudara. Ini, walaupun, bayangi loh, saudara. Hampir tiap hari main judi, saudara. Makanya bangkrut itu. Dulu orang tua saya itu sembako ini. Jadi uang cash itu ada setiap hari, saudara. Beras kejual, duitnya tahu kemana. Makanya ibu saya ngutang terus apa. Ini dagangan kok laku tapi duitnya pada kemana gitu kan. Karena kita yang jaga juga. Gantian kita. Waktu giliran saya jaga, ya udah ambil. Kenapa? Main judi. Saat Tuhan jamah saya di dalam Kristus, tinggalkan judi, saudara. Kalau kita di dalam Kristus masih hidup lama, apanya yang di dalam Kristus? Pola pikir yang diubah, saudara. Sehingga ketika saya berdoa Tuhan gak jawab, gak apa-apa, Tuhanku tetap baik. Ketika Tuhan gak jawab doaku, gak apa-apa, Tuhanku tetap mengasihi aku. Jadi karena kebaikan dan kasihnya, aku bersyukur. Bukan karena doaku gak dijawab, aku bersyukur. Saya masih waras, Pak, Bapak Ibu. Masih waras saya, gak mungkin jawab, terima kasih Tuhan doaku gak dijawab. Enggak. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap baik, walaupun Engkau gak jawab, Pak. Itu hanya bisa kalau di dalam Kristus, saudara. Jadi cek hidup kita. Kita di dalam Kristus apa enggak? Bukan ketika kita angkat tangan, ketika kita ke gereja. Enggak, saudara. Ada yang baru ketika kita duduk di kursi itu. Ada yang baru ketika kita angkat tangan, saudara. Ada yang baru ketika kita meresponsi orang, saudara. Menyikapi orang. Ada yang baru ketika kita barangkali, apa istilah firman Tuhan ini? Dicaci, tidak balik mencaci. Dicemooh, tidak balik mencemooh. Disitulah kita berkata, terima kasih Tuhan, karena Engkau baik. Gak peduli apa keadaan. Mudah-mudahan firman Tuhan ini membuat kita semakin bersyukur kepada Tuhan, apapun keadaan kita hari ini, saudara. Mudah-mudahan keadaan kita baik-baik. Mudah-mudahan gereja ini keadaannya baik-baik. Tetapi apapun keadaan kita, saudara, ingatlah, Allah itu baik. Dan Dia tetap mengasihi kita.
Itulah sebabnya dia berkata, bersyukurlah senantiasa, karena itulah yang ku kehendaki, dan itu hanya bisa apabila kita sudah di dalam Kristus. Mari kita berdoa.